Halo semuanya. Kami dari mahasiswa UTY dari prodi apa? Sistem Informasi. Akan melakukan sosial eksperimen tentang Pancasila. Oke, tentang Pancasila, teman-teman. Kami akan melakukan sosial eksperimen kepada masyarakat atau kepada mahasiswa yang ada di lingkungan Yogyakarta dengan melakukan sosial eksperimen tentang Pancasila. Nilai-nilainya apa, pemahamannya apa, dan gimana sih cara menerapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan sampai jumpa di titik berikutnya. Baik teman-teman, di sini kami dari mahasiswa UTY ingin menanyakan seputar Pancasila terhadap masyarakat. Jadi di sini Kak, namanya siapa? Nama Kak Angel. Aku Manda. Tio. Edi. Bapak Saud. Saud. Ya. Ini Pak, kita dari mahasiswa UTY mau bertanya. Kalau sila kedua itu kan tentang kemanusiaan ya. Ya. Nah, menurut aku tuh kayak ya mungkin kita lebih saling tolong menolong, empati antar manusia satu sama lain, kayak yang sekarang lagi jadi itu kayak bencana nasionalnya itu yang lagi Sumatera itu. ya. Itu kayak ya harusnya kita ningkatin empati, kayak ya paling nggak bantu donasi atau bantu share beritanya biar dia tuh makin naik gitu loh. Gitu aja sih. Kalau sila pertama sendiri kan ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita bagaimana cara kita menaati perintah-perintah Tuhan. Jadi kayak misalnya kalau orang Islam itu dia menjalankan sholat 5 waktu, terus juga puasa, zakat, ya rukun Islam lah. Sila yang saya ambil mungkin sila yang pertama. Jadi mungkin cara saya menerapkannya sehari-hari itu dengan rajin berdoa setiap malam, mungkin sebelum tidur dan setelah bangun pagi, sebelum makan, dan juga beribadah pada hari-hari yang ditentukan. Ketuhanan. Ya, ketuhanan. Misalkan penerapannya itu tidak mengganggu orang yang sedang beribadah atau apa gitu, Pak? Ya, enggak. Enggak ya, Pak? Enggak. Penerapan Pancasila untuk yang kemanusiaan. Nah, mungkin kemanusiaan ini ada yang sedang sakit gitu, Bapak mau menolong atau tidak gitu? Kalau misalkan ketemu orang yang sakit di jalan dan meminta tolong Bapak, ya. Apakah Bapak bantu? Ya, kalau kita ada bantu. Ya, sila pertama kita bisa beribadah menurut keyakinan kita masing-masing, dan kita juga menghormati agama orang lain. Sewaktu orang lain beribadah, ya kita harus menghormatinya. Menghormati agama yang lainnya. Agama yang lainnya. Sila kedua, di kehidupan masyarakat itu kita biasa saling tolong menolong. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang kesusahan atau repot, kita bisa menolong mereka. Kalau misal secara keseluruhan ya, itu kan Pancasila itu kan kompleks. Dia dari yang mulai dari ketuhanan, kemanusiaan sampai kekeluargaan, masyarakatan, itu semuanya ada. Kalau misal itu semua benar-benar diterapin sama masyarakat di Indonesia tuh kayak mungkin alur kehidupan bermasyarakatnya tuh bakal lebih mengalir, lebih tenang, kayak nggak bakal banyak huru-hara yang biasanya Lebih jadi panas stabil. di sosmed gitu, yang kayak antara pihak A dengan pihak ini gitu loh. Jadi nggak banyak konflik aja. Kalau dari aku ya, menambahkan dari Kak Manda itu, jadi kan mungkin beberapa dari kita atau mungkin seluruh orang Indonesia itu mesti seenggaknya udah nerapin semua, tapi itu nggak yang di satu waktu yang sama ya. Seperti yang disebutkan sebelumnya kan, itu tuh karena kalau diterapin secara bersamaan itu tuh bakalan kompleks juga kan, dan nggak semua orang tuh bakalan punya pemikiran yang sama untuk menerapkan itu gitu loh. Jadi ya paling nggak tuh ya udah nerapin, tapi ya nggak di waktu yang bersamaan. Terus ya gimana ya, kalau mau diterapin secara bersamaan juga hitungannya susah karena ya kompleks tadi. Terus ya kalau misalnya memang bisa diterapin secara bersamaan seperti yang Amanda sebutkan sebelumnya, itu ya mesti ya kayak yang
diharapkan dalam tujuan dibuatnya Pancasila gitu loh. Jadi kan mesti kayak maunya kehidupan warga yang temaram, yang terstruktur, makmur. Pokoknya ya mungkin pengennya yang positifnya aja gitu. Ya mungkin kalau semua masyarakat mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita lebih damai, lebih sejahtera karena mungkin berkurangnya rasisme, kerusuhan di mana-mana itu berkurang. Kira-kira seperti itu, lebih damai lah pokoknya. Kalau saya sekarang kan ada yang apa sih? Tidak seperti dulu. Oke. Iya. Biasanya tentang agama itu kan ada yang kan berbeda-beda harusnya tetap Satu. Kadang orang itu tidak begitu pemikirannya. Iya. Kadang tidak mau bergaul dengan agama ini gitu. Iya. Kalau yang Pancasila kan harus semua dirangkul. Iya, bersatu. Iya. Rasis gitu ya Pak? Ya harus Pancasila diterapkan betul-betul ya. Biar ke agama Kristen, agama Islam itu kita bergaul. Indonesia kan Pancasila kan. Ya, kita harusnya berpedoman pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari karena itu penting buat kita. Tapi kalau sekarang saya melihatnya fenomena itu yang ada di masyarakat, khususnya kehidupan anak muda itu kurang bisa menerapkan itu semua. Jadi karena ada teknologi yang canggih, jadi mereka itu kurang bisa menerapkan itu. Contohnya mereka itu lebih cuek terhadap orang lain, mereka lebih fokus terhadap dirinya sendiri, aktivitas mereka sendiri. Terus kalau dalam peribadahan, dalam sila pertama itu mereka itu sering mengabaikan jam-jam. Mereka misalkan Muslim, itu jam-jam mereka itu mereka harus beribadah, tapi mungkin mereka mengabaikannya nantilah atau besoklah, seperti itu. Jadi Menunda ya. Iya, sering menunda. Jadi menurut Bapak, ini anak muda sekarang tuh udah jarang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ya? Iya, karena mungkin di sekolah mereka itu anak itu tidak bisa menerima apa yang dimaksud di sekolah. Jadi mungkin orang tua yang ada di rumah itu harus bisa menekankan itu semua. Nah,